Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman para pejuang NIM P3K pada tahap ketiga. Nah, mari kita persiapkan untuk belajar kembali beberapa soal kompetensi teknis, bimbingan dan konseling, dan juga di sini saya tambahin juga untuk soal-soal pedagogi, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Kita semangat kembali belajar karena sudah ada informasi bahwa nantinya akan ada kebutuhan untuk P3K pada tahun 2022 dan sangat banyak sekali. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan bagi yang belum lulus pada tahap-tahap kemarin atau mungkin yang belum mengikuti, yang mungkin daerahnya belum membuka, semoga tahun ini dibuka dan teman-teman bisa mengikuti untuk P3K pada tahap ketiga tahun 2022. Nah, di sini teman-teman, saya akan menyampaikan beberapa soal. Kemudian nanti teman-teman juga bisa seperti saya share di deskripsi, yaitu ada link kuis. Teman-teman bisa belajar dari link kuis yang saya share di deskripsi. Bisa dikerjakan dahulu sebelum mengikuti soal-soal yang ada di sini, sehingga teman-teman bisa lebih memahami dan mengetahui kemampuan teman-teman sampai di mana. Terima kasih yang masih setia mengikuti channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman yang sudah subscribe dan juga mendukung channel ini, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga yang belum lulus diberikan kelulusan nantinya. Terima kasih teman-teman juga yang sudah mendukung dan mendoakan tentang kesehatan saya, juga keluarga, juga semuanya saya ucapkan terima kasih. Nah, mari kita bahas ya teman-teman. Sebelumnya di sini itu sudah ada edaran. Jadi untuk rencana kebutuhan P3K pada tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru itu masih dibutuhkan banyak sekali, yaitu ada 758.018 orang ya kebutuhan. Jadi teman-teman masih punya kesempatan untuk mengikuti P3K pada tahap ketiga, yaitu pada tahun 2022 ini. Nah, semoga ini adalah rezekinya teman-teman. Jadi semoga salah satu dari teman-teman semuanya nanti insya Allah semuanya akan lulus, kemudian bisa mengisi formasi pada P3K. Nah, semangat teman-teman karena formasinya banyak sekali, masih ada kesempatan. Mari kita belajar dari sekarang sebagai bentuk ikhtiar kita agar kita bisa lulus pada ujian P3K. Nah, kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama, yaitu soal kompetensi teknis bimbingan dan konseling. Soal yang pertama yaitu, Rafli menangis dan dia bercerita kepada orang tuanya bahwa di kelas ada teman yang memukulinya sehingga dia tidak mau berangkat sekolah. Ibu Rafli sangat menyayangi anaknya dan mengizinkan untuk tidak berangkat sekolah. Yang dilakukan Ibu Rafli termasuk A. Reinforcement positif, B. Reinforcement negatif, C. Primary reinforced, D. Condition reinforced. Nah, di sini mari kita bahas dahulu ya. Jadi aplikasi untuk reinforcement positif itu tingkah lakunya seperti contohnya membersihkan kamar tidur, konsekuensinya itu orang tua memuji. Nah, kemungkinan efeknya itu akan terus membersihkan kamar tidurnya. Kemudian untuk reinforcement negatif, tingkah lakunya contohnya seperti mengeluh karena di sekolah ada teman yang memukul dan tidak mau sekolah. Konsekuensinya orang tua mengizinkan tidak masuk sekolah. Kemudian kemungkinan efeknya itu akan terus tidak masuk sekolah. Berarti yang dilakukan oleh Ibu Rafli ini masuk dalam, yaitu jawabannya adalah reinforcement negatif. Jenis penguatan reinforcement itu terdiri dari yang pertama ada primary reinforce atau unconditioned reinforcement yang langsung dapat dinikmati, contohnya makanan dan minuman. Kemudian ada secondary reinforce atau condition reinforce, contohnya uang, senyuman, pujian, medali, pin, hadiah, kehormatan. Ada contingency reinforcement, yaitu tingkah laku tidak menyenangkan dipakai sebagai syarat untuk melakukan tingkah laku menyenangkan. Contohnya yaitu mengerjakan PR dulu sebelum nonton TV. Reinforcement ini efektif untuk anak-anak yang mungkin tidak mengikuti anjuran orang tuanya. Jadi bisa dengan contingency reinforcement. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 2.
Pak Budi sebagai guru BK atau konselor sekolah memandang bahwa para siswa yang ada di sekolahnya memiliki kemampuan dan potensi untuk berkembang serta dapat menyusun sendiri pemecahan masalah ketika mereka menghadapi kondisi yang tak nyaman. Pandangan ini senada dengan apa yang dinyatakan dalam sebuah pendekatan postmodern yang melihat bahwa setiap individu memiliki sifat A. Deterministik, B. Realistik, C. Optimistik, D. Rasional. Di sini itu Pak Budi memandang para siswa-siswa itu memiliki kemampuan, ya. Jadi meyakini bahwa setiap siswanya itu memiliki kemampuan. Berarti maksudnya adalah optimistik. Kemudian untuk soal berikutnya, dalam sebuah sesi konseling, Nani mengungkap bahwa penyebab nilainya buruk dalam pelajaran matematika karena tidak dapat mengelola waktu belajarnya. Pada langkah selanjutnya, konselor menyegerakan untuk fokus pada hal-hal sukses pada diri Nani ketika mendapatkan nilai yang bagus dalam matematika. Bila apa yang dilakukan oleh konselor ini dilihat dari sudut pandang pendekatan SFBC, maka konselor sedang menitik beratkan pada A. Perilaku konseling, B. Pemecahan masalah konseling, C. Hubungan kolaboratif antara konselor dan konseling, D. Pola kognitif konseling. Di sini adalah konselor menyegerakan untuk fokus pada hal-hal sukses. Berarti pada masalah konseling, pemecahan masalah konseling. Soal nomor 4. Pak Tony menggunakan pendekatan SFBC tidak memandang Donna sebagai konselor yang memiliki masalah psikologis yang perlu didiagnosis secara mendalam agar diketahui penyebab masalah secara pasti dan dapat diberikan pemecahan masalah secara akurat. Menurut pendekatan SFBC, apa yang dilakukan oleh Pak Tony sebenarnya merupakan asumsi bahwa A. Konselor tidak bisa memahami secara pasti tentang penyebab masalah individu. B. Cara pandang individu terhadap masalah berbeda dan dapat berubah sewaktu-waktu. C. Konselor sebenarnya sudah memiliki alternatif penyelesaian masalahnya sendiri. D. Masalah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pak Tony menggunakan pendekatan SFBC tidak memandang Donna. Berarti di sini jawaban yang tepat adalah konselor tidak memahami secara pasti tentang penyebab masalah individu. Soal nomor 5. Nani mengungkapkan kepada konselornya bahwa dirinya merasa memiliki ketergantungan kepada permainan game online. Hal ini membuat dirinya selalu mengabaikan tugas-tugas sekolah dan sering terlambat masuk karena tidur terlalu larut malam. Pada sesi konseling ini, konselor fokus pada tingkat penurunan durasi bermain game online dibanding bagaimana mengurangi ketergantungannya. Cara yang dilakukan oleh konselor sebenarnya adalah tahapan di mana konselor A. Menggali problem konseling, B. Merumuskan tujuan spesifik, C. Memberikan solusi penting, D. Mengajak konseling terlibat aktif. Nah, di sini konselor fokus pada tingkat penurunan. Nah, tingkat penurunan ini adalah maksudnya tujuan yang ingin dihasilkan dari adanya konseling ini, ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Merumuskan tujuan spesifik. Soal nomor 6. Pada suatu sesi konseling Pak Tony, sebagai konselor menanyakan suatu pertanyaan kepada konselingnya sebagai berikut. Bila skor 0 adalah titik di mana saudara mengalami kejenuhan dan skor 10 di mana saudara merasa nyaman, maka pada skor berapakah saudara saat ini berada? Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, maka sebenarnya Pak Tony telah mempraktikkan suatu teknik konseling SFBC, yaitu A. Pertanyaan coping, B. Pertanyaan terbuka, C. Pertanyaan refleksi, D. Pertanyaan berskala. Di sini ada skor 0, kemudian ada skor 10. Nah, berarti maksudnya adalah pertanyaan berskala.
Nah, untuk soal selanjutnya kita masuk ke soal pedagogik ya teman-teman. Nah, mari kita bahas soalnya. Berikut adalah implikasi perkembangan kepribadian siswa dalam pembelajaran, kecuali A. Materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, B. Guru menjadi model bagi siswa, C. Penanaman nilai-nilai religius dan moral, D. Metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa. Nah, untuk soal nomor 7, jawaban yang benar kecualinya adalah guru menjadi model bagi siswa. Jadi, beberapa implikasi perkembangan kepribadian siswa dalam pembelajaran itu antara lain yaitu penanaman nilai religius dan moral dalam setiap pertemuan pembelajaran, mengembangkan self-efficacy siswa dengan memahami keberagaman kemampuan dan gaya belajar siswa, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran, kegiatan yang akan dilakukan, dan pentingnya mempelajari materi dalam pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang tepat, mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning, dan menggunakan pembelajaran kooperatif untuk menumbuh kembangkan sifat kerjasama dan kepribadian siswa. Yang tidak ada itu adalah yang B ya. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 8. Penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Hal ini sejalan dengan prinsip penilaian A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up. Nah, di sini kita bahas ya teman-teman. Apa itu keeping track? Yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Kalau checking up, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Dari pengertian-pengertian ini, maka jawabannya adalah yang D, yaitu summing up. Kemudian soal berikutnya, pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback, C. Kumulatif feedback, C. Kuantitatif feedback, D. External feedback. Nah, di sini kita bahas dulu ya. Representative feedback adalah sesuai dengan karakteristik komunikasi massa yang komunikannya bersifat heterogen, maka tidak mudah untuk mengukur umpan balik dari semua komunikan. Karena itu umpan balik yang datang biasanya merupakan representatif atau wakil sampel, sehingga walaupun yang ditanggapi hanya satu atau dua komunikan, namun hal tersebut sudah dianggap dapat mewakili sejumlah komunikan yang lainnya. Kumulatif feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator, dihimpun dahulu dan tidak segera diubah dalam pesan berikutnya. Karena komunikator harus mempertimbangkannya dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Kalau kuantitatif feedback adalah umpan balik yang datang pada umumnya diukur dengan jumlahnya atau kuantitas. Kalau institutionalis feedback adalah umpan balik yang keterlambatan, artinya umpan balik yang diupayakan oleh lembaga yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung khalayak untuk mengumpulkan pendapatnya. Kemudian dianalisis oleh lembaga tersebut. Kemudian kalau external feedback adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator dari komunikan. Maka untuk soal nomor 9 ini jawaban yang benar adalah yang A, yaitu representative feedback. Nah, kita masuk ke soal manajerial. Anda bekerja di bidang research. Untuk melakukan penelitian mengenai budaya adat tertentu, Anda harus pergi keluar daerah, padahal Anda tidak pernah keluar daerah sebelumnya. Sikap yang akan Anda ambil adalah A. Segera berangkat karena sudah menjadi bagian dari tugas. B. Tidak akan berangkat jika ditugaskan dengan teman yang kurang akrab. C. Menolak tugas tersebut dan menyerahkan kepada rekan lain. D. Menerima tugas tersebut asal mendapat teman partner. Jawabannya itu adalah yang A. Jadi yang poinnya 4 itu adalah A, yang poinnya 3 adalah yang D, yang poinnya 2 itu B, yang poinnya 1 adalah yang C. Soal berikutnya, Anda adalah seorang manajer yang selama masa pandemi diperintahkan untuk belajar IT yang terbaru.
Akan tetapi Anda belum pernah menggunakan IT tersebut sama sekali. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Mendelegasikan tim IT Anda dan mengajarkan kepada rekan lain. B. Mempelajarinya dan mencoba menggunakannya. C. Mempelajarinya dan mendelegasikan kepada yang lain. D. Menolak karena mempersulit pekerjaan Anda. Nah, jawabannya adalah yang B ya. Jadi tetap mempelajarinya kemudian mencoba untuk menggunakannya, itu yang tertinggi 4. Kemudian C itu yang jawabannya adalah 3 C. Kemudian A2 dan D itu adalah 1. Soal berikutnya sosiokultural. Di kantor Anda terdapat pegawai yang memiliki usia dan pangkat lebih rendah daripada Anda. Ketika Anda memasuki ruangan, Anda memilih untuk mengabaikannya dan menunggunya untuk menyapa Anda lebih dulu. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, E. Sangat tidak sesuai. Yang mana ya teman-teman? Jawabannya yang tepat itu adalah yang E ya, tidak sesuai. Jadi soal yang sesuaikan dengan Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021 mencerminkan ketidakmampuan Anda dalam berhubungan sosial. Jadi A itu poinnya 1, B poinnya 2, C poinnya 3, D poinnya 4, E itu poinnya 5. Masih soal sosiokultural. Jika saya menemui suatu pekerjaan yang terlihat sulit, saya tidak mau mencoba melakukan pekerjaan tersebut. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, E. Sangat tidak sesuai. Jawabannya itu adalah yang E. Sangat tidak sesuai. Ini adalah ketidakpekaan menghadapi konflik. Jadi untuk skornya A itu 1, B2, C3, D4, dan E adalah 5. Nah, kita masuk ke soal wawancara. Anda mendaftar P3K guru di daerah domisili. Namun karena kebutuhan yang mendesak, Anda tempatkan di daerah terpencil. Apakah Anda siap? A. Saya akan mempertahankan sesuai daerah domisili yang saya lamar. B. Saya menerima keputusan panitia meski dengan berat hati. C. Saya bersedia ditempatkan dimanapun seluruh wilayah Indonesia. D. Menghubungi panitia seleksi dan mengupayakan mendapat kesempatan pada daerah yang saya inginkan. Jawabannya itu adalah yang C ya. Jadi menunjukkan bahwa Anda memiliki penerimaan terhadap kemajemukan yang ada di Indonesia dan siap untuk melaksanakan sebuah tanggung jawab. Yang A itu poinnya 2, B poinnya 3, C 4, D 1. Soal wawancara juga ya. Apakah Anda sebagai guru P3K sudah terbiasa bekerja secara berkelompok? A. Saya terbiasa dengan guru yang sudah saya kenal dengan baik. B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi kerja berat. C. Saya bisa kerja di individu maupun kelompok dalam berbagai kondisi. D. Karena saya menunjukkan kebersamaan, saya selalu bekerja kelompok. Jawabannya adalah yang C. Menempatkan diri bahwa Anda mampu mengerjakan pekerjaan secara kelompok maupun individu dengan seimbang. Jadi A itu 1, B 3, C 4, D 2. Berikut ya teman-teman beberapa soal yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman masih semangat untuk terus belajar mempersiapkan mengikuti P3K pada tahun 2022. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.